Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kelas dan Metode Abstrak Kata Kunci Final, yang berisikan anggotanya yaitu saya, Dava, saya Rais, saya Ihsan, saya Sandi, dan saya Taufik. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Ihsan Maulana tentang definisi abstrak. Definisi abstrak. 1. Kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diimplementasikan langsung, tapi harus dialihkan ke kelas turunan. 2. Memaksa implementasi. Kelas abstrak memaksa kelas turunan untuk mengimplementasikan metode tertentu. 3. Tingkatan abstraksi tinggi. Kelas abstrak memungkinkan kita mencapai tingkat abstraksi yang lebih tinggi dalam desain sistem. Definisi metode abstrak. Metode abstrak adalah metode tanpa implementasi yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Metode abstrak mendefinisikan kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas turunan. Metode abstrak definisikan kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas turunan. Polimorfisme. Metode abstrak memungkinkan implementasi yang berbeda-beda pada kelas turunan. Implementasi kelas dan metode abstrak. Deklarasikan kelas abstrak. Sebuah kelas dideklarasikan sebagai abstrak dengan menambahkan kata kunci abstrak sebelum kelas. Definisi metode abstrak. Metode abstrak dideklarasikan tanpa implementasi konkret, hanya dengan menambah kata kunci abstrak sebagai metode. Implementasi di subclass. Kelas turunan yang mengeksploit kelas abstrak harus mengimplementasikan seluruh metode abstrak yang definisi di subclass. Penulisan sinteks ada 3, yaitu kelas abstrak, metode abstrak, implementasi. Oke, akan dibaca oleh Sandi. Kapan abstrak digunakan? Yang pertama, saat Anda ingin membangun abstraksi yang lebih tinggi dalam desain program. Yang kedua, untuk mendefinisikan kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas turunan. Yang ketiga, untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan kode terhadap perubahan. Contoh kasus yang pertama itu ialah ada kelas abstrak animal yang dengan metode abstrak suara. Yang kedua ialah kelas dog yang mewarisi kelas animal dan mengimplementasikan metode suara. Yang ketiga, kelas cat yang mewarisi kelas animal dan mengimplementasikan metode suara. Berikut ialah contoh kasus yang pertama. Dan contoh kasus yang kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafiq Haritmalah. Dalam Java, kata kunci final digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu entitas tidak dapat diubah. Setelah nilainya ditetapkan, ketika sebuah variabel dinyatakan sebagai final, nilainya tidak dapat diubah. Setelah inisialisasi pertama kali, hal ini berlaku baik untuk variabel metode maupun kelas. Contohnya, jika kita mendeklarasikan variabel sebagai final in x sama dengan 5, Final in x sama dengan 5. Maka nilai Titik koma. maka nilai x tidak dapat diubah setelahnya. Penggunaan konstanta atau untuk memastikan bahwa implementasi dari suatu metode atau kelas tidak dapat diubah oleh subkelasnya. Kapan digunakan kata kunci final? Kata kunci final dalam Java digunakan untuk mendefinisikan konstanta, variabel, metode atau kelas.
yang nilainya tidak dapat diubah atau diwariskan ketika sebuah variabel dideklarasikan dengan final. Nilainya tidak dapat diubah setelah inisialisasi pertama kali. Contohnya dalam kelas, jika kita ingin mencegah subclassing, kita dapat mendeklarasikan kelas tersebut sebagai final. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rais. Sintaks kata kunci. Ketika sebuah kelas dideklarasikan dengan kata kunci final, artinya kelas tersebut tidak dapat diwariskan atau inheritance oleh kelas lain. Contoh penggunaan kata kunci final untuk kelas. Penting untuk dicatat bahwa kata kunci final juga dapat digunakan untuk variabel, metode, dan parameter dalam Java, bukan hanya untuk kelas saja. Jadi kata kunci final memiliki beragam penggunaan dalam bahasa pemrograman Java. Berikut contoh kasusnya. Oke, sekian, terima kasih. Hasil presentasi kami sudah sampai sini saja, dan lab code-nya akan dijelaskan oleh saya, Dava Satria Riansa. Saya akan menjelaskan lab code tentang abstrak. Jadi kelas pertama yang saya buat di sini adalah public abstract class. Abstrak ini adalah kata kunci untuk membuat suatu codingan abstrak, dan kelasnya dinamai oleh nama bentuk yang akan diimplementasikan oleh gambar. Kelas yang kedua adalah kelas lingkaran. Public kelas lingkaran extend bentuk, ya ini extend ini adalah sebuah turunan dari hasil bentuk codingan yang pertama ini, yang namanya kelas bentuk, yang diisikan oleh menggambar lingkaran. Dan yang persegi juga sama seperti lingkaran. Dan di sini saya akan menjelaskan override. Override ini adalah subclass metode subclass yang akan diturunkan oleh dari kelas bentuk abstrak ini yang pertama. Oke. Saya akan mencoba menjalankan hasilnya, dan ternyata tidak bisa karena di main Java ini kita belum membuat main Java ini agar bisa ke kelas lingkaran dan persegi. Bagaimana caranya? Caranya itu kita menambahkan lingkaran ini untuk menghidupkan dari kelas lingkaran ini yang diturunkan oleh bentuk yang pertama. Di lingkaran titik gambar kurung T koma gambar Jadi agar bisa menampilkan kelas yang ada di public kelas lingkaran, kita harus menambahkan lingkaran titik dot gambar. Gambar ini berasal dari kelas bentuk yang awal kita buat, yaitu di sini. Biar agar bisa menampilkan turunan dari kelas lingkaran tersebut. Sama halnya dengan persegi. Jadi agar bisa menampilkan dua-duanya, kita membuat sama seperti lingkaran, cuman persegi. Dot gambar. Dan inilah hasilnya dari kelas tersebut yang menggambarkan lingkaran dari lingkaran ini. Oke, sekian, terima kasih. Itu lab code dari hasil codingan abstrak. Terima kasih dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.